Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha sub wa ala alihi wa man ilahi mansub namaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkiru nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi bi tawajjul wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulalil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kemarin kita bahas dalil ya. Dalil itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan matlubin khobariyin ya. Tujuan yang bersifat khobar ya, mengabari. Nah, untuk bisa sampai ke tujuan, itu harus ada perantara, yaitu nadhor ya. Atau kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia ya analisis ya. Analisis. Ya, nadhor yang benar ya. Ya, kalau nadhornya benar ya berarti analisisnya nanti sampai ke tujuannya benar ya. Ya, analisisnya harus benar ya. Jadi melihat ke dalilnya itu harus wajhud dalalahnya harus pas ya. Oh, terus kemarin juga bahas apa lagi? Al ilmu ya. Ya, bisa dilihat lagi nanti rekaman. Sekarang kita lanjut ya. Mana? Oh, had sekarang ya, had. Had itu definisi ya, kalau yang pernah belajar mantek tahu ya, had itu ya. Ta'riful had. Apa itu had? Ya. Had ma yumayyizu syai'a an ghairihi. Ya. Had itu atau kalau bahasa Indonesianya definisi ya. Apa? Sesuatu yang bisa membedakan dengan sesuatu yang bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi sebelumnya saya mau nanya Ustaz. Iya. Ini masih berkaitan dengan hukum wad'i ya Ustaz. Apa? Hukum wad'i. Kan kemarin secara enggak udah lewat hukum wad'i. Berarti sudah masuk ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Udah gak hukum lagi nih Mas. Oh, bukan hukum lagi Ustaz. Afwan. Iya, udah gak hukum lagi. Udah bahas mantek ini, udah ada yang membahas mantek. Oh iya, siap. Oke. Wal haddu, definisi. Apa itu definisi? Ma yumayyizu syai'an ghairihi. Definisi adalah sesuatu yang bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi dengan definisi, sesuatu bisa dibedakan dengan sesuatu yang lain. Ya. Misalnya buku dengan pulpen, itu bisa dibedakan dengan apa? Dengan definisi. Wa yuqalu al-jam'u wal mani'. Ya. Dikatakan juga yang pernah belajar mantek tahu lah ini ya, jami' wal mani' ya. Jami' itu definisi itu bisa mencakup semua yang ada yang masuk di dalamnya. Mane itu bisa menghalangi sesuatu yang tidak masuk di dalamnya. Ya. Lanjut kita coba baca intinya ya, sarahnya. Al-haddu lughatan al-man'u. Had itu secara bahasa adalah larangan ya, man'u larangan. Wastilahan indal usuliyin, secara menurut istilahnya ulama usul, ma yumayyizu syai'an ghairihi, sesuatu yang bisa membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Ya. Jadi dengan had itu bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Wala yumayyizu syai'a wala yumayyizu kadzalik illa ma yakhruju anhu syai'un min afradil mahdud ya. Wala yumayyizu kadzalik. Had itu tidak bisa melakukan hal tersebut, yaitu membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kecuali illa ma yakhruju anhu syai'un min afradil mahdud. Kecuali sesuatu yang keluar darinya ya, sesuatu yang lain. Yang mana sesuatu tersebut bukan min afrodil mahdud ya. Sesuatu apa namanya? Ya. Jadi ya. Jadi mana? Ya. Wala yumayyizu kadzalik illa ma yakhruju anhu syai'un min afrodil mahdud ya.
Jadi had itu tidak bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain illa ya kecuali sesuatu yang keluar dari sesuatu tersebut, sesuatu yang apa namanya yang bukan dari yang enggak keluar ya, yang enggak keluar dari afrodil mahdud ya. Jadi intinya jamek lah, ini dinamakan jamek ya. Jadi intinya itu sesuatu yang masuk dalam misalnya insan ya, kita kasih contoh insan. Insan kan definisinya apa? Al hayawan an-natiq ya. Makhluk yang berakal. Ya. Jadi jangan sampai ada yang keluar dari sesuatu yang sesuai dengan insan tapi keluar dari insan. Jangan sampai ada yang keluar. Bagian dari insan, afrodnya insan, komponennya insan tapi keluar dari insan. Misalnya Zaid. Zaid ini kan manusia, dia hewan yang berakal, makhluk yang berakal. Nah, Zaid ini jangan sampai keluar dari komponennya insan karena Zaid ini masuk dalam kategori insan. Ya. Ma la yakhruju anhu syai'un min afradil mahdud ya. Kecuali sesuatu yang tidak keluar darinya, sesuatu yang bagian dari afrodil mahdud. Ya. Gimana tuh pengertiannya? Pelan-pelan malah yakhruju. Gimana, Mas? Artinya gimana malah yakhruju? Ya. Wala yumayyizu kadzalik ya. Tidak bisa membedakan tidak bisa ya. Tidak bisa membedakan seperti itu, tidak bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain kecuali kayaknya ini fa'il ya. Kecuali sesuatu yang enggak keluar dari sesuatu tersebut, sesuatu yang lain yang mana sesuatu tersebut itu bagian dari afrodnya mahdud. Bagian dari komponennya. Nggak ngerti, Rat. Oke, gini pelan-pelan ya. Wala yumayyizu kadzalik ya. Ini kan tadi definisinya kan ini ma yumayyizu syai'an ghairihi. Sesuatu yang had itu adalah sesuatu yang bisa membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Itu definisi ya. Iya. Lah, wala yumayyizu kadzalik. Sesuatunya banyak sekali, Ustaz. Afwan. Kayak iya. Bentar. Sesuatunya banyak sekali. Oke. Had itu apa sih had ini? Had ini adalah sesuatu. Ya. Had ini bisa berguna untuk membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi had ini bisa membantu kita untuk membedakan benda satu dengan benda yang lain. Misalnya pulpen, definisinya apa? Alat untuk menulis sesuatu yang di dalamnya ada tinta. Kemudian buku itu adalah sesuatu yang ada tulisan, yang ada ilmu di sana, bisa dibaca dan lain sebagainya. Nah, dari definisi tadi itu, definisinya pulpen atau definisinya buku, itu kita bisa membedakan mana yang buku, mana yang bukan, mana yang pulpen, mana yang bukan. Tidak bisa membedakan definisi tersebut, mana pulpen, mana buku. Iya, ya atau pulpen saja lah, pulpen saja. Pulpen itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis, yang di dalamnya ada tinta. Nah, apakah buku bisa masuk ke dalam pulpen enggak? Enggak bisa, Ustaz. Enggak bisa. Nah, itu gunanya. Ya, dengan kita mengetahui definisi pulpen, kita bisa mengetahui bahwasannya buku bukan termasuk pulpen, sepeda motor bukan termasuk pulpen, air bukan termasuk pulpen, ember bukan termasuk pulpen, minyak bukan termasuk pulpen. Ini penalaran saya yang wala yumayyizu kadzalik ya, Ustaz. Loh, jadi belum ya? Ya udah. Belum. Berarti Ustaz, kalau bisa dikatakan had itu membatasi atau pembatasan sesuatu. Iya, membatasi ya, sesuai dengan itunya, membatasi sesuatu. Namanya membatasi. Jadi membatasi sesuatu dengan definisi. Iya. Oke, lanjut ya. Bisa. Wala yumayyizu kadzalik. Lah, itu tidak bisa membedakan seperti tadi itu, seperti membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain kecuali ya. Definisi tadi itu tidak keluar darinya, la yakhruju anhu ya.
Kecuali ini ma ini itu failnya yumayizu ya. Ya. Jadi nggak bisa melakukan perbedaan tadi, wala yumayizu kadzalik, tidak bisa melakukan perbedaan tadi kecuali siapa yang bisa melakukan perbedaan? Sesuatu ya. Kecuali sesuatu ada definisi tadi atau sesuatu tadi, definisi tadi ya, atau definisi tadi itu layak ruju tidak keluar anhu dari sesuatu tadi, dari definisi tadi, dari ma ya, dari definisi tadi syai'un salah satu dari komponen salah satu dari komponen yang didefinisikan tadi. Misalnya ya insan ya, insan. Ya, insan itu kan definisinya apa? Al hayawan an-natik ya. Ya. Jadi definisinya kan al hayawan an-natik ya. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang insan mana yang enggak ya. Ya, kecuali definisi insan itu ya tidak keluar dari definisi insan tadi salah satu komponen dari insan itu sendiri. Ya, misalnya Muhammad, Ali, Zaid itu kan kita semua itu kan mahdud kan, ya, komponen daripada insan kan, komponen daripada insan. Ya, afrodnya insan kan, afrodil mahdud, afrodnya insan. Nah, jangan sampai dengan definisi tadi itu keluar salah satu daripada komponen atau afrodnya tadi, afrodnya insan. Ya, misalnya kita mendefinisikan insan misalnya ya, insan itu adalah al-hayawan al-katibu. Misalnya, manusia adalah makhluk yang bisa menulis. Ya, yang bisa menulis secara langsung bil fi'li. Nah, kalau kita definisikan manusia seperti itu mengeluarkan salah satu komponen enggak atau beberapa komponen enggak? Teman-teman. Gimana? Kalau kita mendefinisikan insan ya, definisi insan misalnya kita buat al hayawan al katibu bil fi'li. Ya. Insan adalah makhluk yang bisa menulis secara langsung. Nah, kita mendefinisikan insan seperti itu, ya, apakah nanti itu udah benar atau enggak? Dalam artian itu bisa mengeluarkan salah satu komponen insan enggak? Bisa mengeluarkan. Maksudnya yang harusnya insan, tapi gara-gara definisi tadi itu malah dikeluarkan dari insan. Enggak, Sat. Bisa. Oh, bisa ya? Ya, bisa, Pak. Makanya definisi tersebut nggak tepat, Mas. Karena kalau kita definisikan manusia itu sebagai hayawan al-katibul fi'li, sebagai apa? Makhluk yang bisa menulis secara secara langsung, berarti kayak anak bayi, anak yang baru lahir, itu kan belum bisa menulis, tapi dia manusia kan. Nah, maka kalau kayak had seperti ini, definisi seperti ini itu salah. Ya, karena dia gak jamek. Dia mengeluarkan afrod ya atau salah satu komponen insan yang harusnya itu dia masuk ke insan, tapi gara-gara definisi tadi dia dikeluarkan dari insan. Karena dia kita mendefinisikan tadi insan tadi adalah makhluk yang bisa menulis secara langsung. Sedangkan anak bayi dia manusia tapi dia nggak bisa menulis secara langsung. Makanya ibaratnya tadi kita cocokkan ya dengan apa yang saya kasih contoh tadi. Mana tadi? Gini, betul nggak, Sat, pemahaman saya, Sat? Ya, coba. Entar ya. Nah, ini. Wala yumayyizu kadzalik, ya. Tidak bisa membedakan seperti yang definisi tadi ini ya, tidak bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain kecuali ya, sesuatu yaitu had yang tidak keluar ya, yang mana tidak keluar dari definisi tadi anhu, sesuatu ya dari komponen-komponen yang didefinisikan, yaitu komponen-komponen manusia. Nah, maka kalau kita mendefinisikan manusia dengan al-hayawan al-katibu bil fi'li, maka itu mengeluarkan. Maka ini enggak benar. Beda lagi kalau kita mendefinisikan manusia al-hayawan an-natik. Manusia adalah makhluk yang berakal, maka nanti masuk semua. Ya. Ya, tidak ada yang tertinggal, maksudnya tidak mengeluarkan atau tidak mengeliminasi afrod salah satu atau beberapa afrodnya manusia itu sendiri. Paham nggak maksudnya?
lumayan setengah paham saya. Apa Ustaz, saya bisa menyimpulkan nggak Ustaz? Iya, gimana Mas Yunus? Gimana? Berarti Gantian. had itu adalah mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian definisi itu harus jami, menyeluruh tanpa harus mengeluarkan komponen-komponen yang lain. Yang harusnya masuk di dalam yang Iya, didefinisikan. yang harus. Iya, begitu ya. Iya. Kan saya boleh ini enggak? Nih kayaknya sih, cuman saya nggak tahu. Iya, gimana? Tadi kan had adalah sesuatu yang bisa membedakan dari sesuatu lain, ya kan? Iya. Ya. Dan tidak bisa membedakan sesuatu yang tidak keluar dari individu-individu tersebut. Kecuali Kecuali ya. ilah, Ini kan ada ilahnya. Istisna mufarraq, Ustaz. Intinya ini istisna mustatna itu. Wah, bahas mustatna ini. Intinya mustatna kalam nakis ini ya, kalam nakis manfi ya. Intinya ma itu fa'il, itu maksudnya ma itu had itu maksudnya ya. Intinya had tadi itu had itu bisa berfungsi ya, bisa berfungsi membedakan ketika tidak keluar dari had tadi salah satu atau sesuatu kok yang seharusnya masuk pada komponen daripada yang didefinisikan. Ya, iya maksudnya gitu. Tidak bisa. Maksudnya had itu tidak mengeluarkan, ya kan? Tidak bisa membedakan lah. Tidak bisa membedakan. Jadi misalkan Zaid, hayawan natik tuh nggak bisa membedakan antara Zaid dan Umar karena sama-sama manusia, gitu kan? Bisa kan definisinya membedakan dari satu hal ke satu lain, tapi tidak bisa membedakan dari afrodnya had tadi. Bukan seperti itu. Oh iya udah. Coba kita ulang lagi ya. Tadi had itu apa? Ma yumayyizu syai'an ghairihi. Sesuatu yang had itu adalah sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan hal yang lain. Ya, misalnya tadi definisi manusia. Manusia itu definisinya apa? Kita pakai fokus definisi manusia ya. Definisi manusia itu apa? Al-hayawan an-natik. Ya. Dari sini kita bisa membedakan, bisa memilah ya antara manusia yang bukan. Ya, berarti kalau macan misalnya, macan itu masuk nggak kepada manusia? Enggak ya? Enggak ya, karena dia itu bukan, dia hayawan, dia makhluk tapi nggak natik. Maka dia tereliminasi dari definisi manusia. Maka dari situ kita bisa membedakan mana yang manusia, mana yang bukan, Mas. Ya. Jadi dengan definisi tadi itu kita bisa membedakan, kita bisa mengeliminasi mana yang manusia, mana yang bukan. Ya. Wala yumayyizu kadzalik, ya. Wala yumayyizu kadzalik. Tidak bisa membedakan, tidak bisa melakukan perbedaan tadi ya. Pengeliminasian tadi, kecuali had tadi itu tidak keluar darinya salah satu komponen dari yang didefinisikan. Ya. Intinya hadnya itu harus jamek, intinya kayak gitu ya. Nggak keluar darinya sesuatu yang didefinisikan. Ya, misalnya kayak tadi itu ya, yang mengeluarkan sesuatu yang didefinisikan, misalnya kayak al-insan, al-hayawan, al-katibu. Manusia itu adalah makhluk yang bisa menulis bil fi'li ya, secara langsung. Nah, itu kan mengeluarkan itu, mengeliminasi kan. Ya, sedangkan syaratnya itu la yahruju anhu syai'un min afrodil mahdud. Tidak keluar darinya satu pun ya, salah satu daripada komponen-komponen yang harusnya masuk ke dalam insan ya. Syaratnya had seperti itu, atau kalau kita bahasakan itu jamek namanya ya, mencakup, tidak mengeluarkan sesuatu yang harusnya masuk di sana. Kalau kita menggunakan definisi al-hayawan al-katibu bil fi'li ya, maka nanti itu mengeluarkan anak bayi nggak bisa nulis tapi dia manusia. Nah, ini mengeluarkan kan, mengeliminasi, maka ini nggak jamek. Kalau definisi seperti ini nggak jamek. Al-hayawan al-katibu bil fi'li, maka nggak bisa dinamakan had. Ya. Oke, saya paham, Ustaz. Ya. Jelas ya? Waduh, Rek, musuh mantek ini. Musuh mantek.
Wala yadkhulu fihi syai'un min ghairiha. Dan tidak masuk ke dalamnya, ke dalam had tadi, ma ya. Ma, maksudnya ma itu kan had. Tidak masuk ke dalam had tadi sesuatu yang selainnya. Nah, dengan had tadi berarti mane ini ya. Ya. Mane ya, tidak ya menghalangi sesuatu yang lain yang bukan bagian darinya untuk masuk ke dalam manusia, ya, masuk ke dalam sesuatu yang didefinisikan. Misalnya kita definisikan maksudnya dengan manusia dengan hayawan, al hayawan al masyi. Misalnya kita definisikan manusia dengan makhluk yang bisa berjalan. Mane enggak kayak gitu? Mane enggak? Enggak, Ustaz. Memenuhi syarat ini enggak kalau kita definisikan manusia itu adalah al hayawan al masyi, hewan yang bisa berjalan. Enggak, Ustaz. Enggak. Enggak mane karena nanti bisa memasukkan macan, hewan-hewan yang lain juga bisa berjalan. Oke, paham ya? Iya. Ya. Sebenarnya kan kita bisa memahami jamek mane itu kayak apa ya, tapi kan masalahnya di ibaratnya ya. Ya, kalau kita belajar usul fikih itu kan kita harus memahami ininya gimana, domirnya kembali kemana, ininya kembali kemana. Agar kita kan harusnya kan selesai masalah ini kalau kita jelaskan secara langsung. Jamek mane jelas ya. Masalahnya kan di ibarat. Wal awalu wa huwa min ziyadati. Apa? Enggak, terus yang penting itu soalnya. Ya. Jadi wal awal ya di sini kan ada dua definisi ya. Yang pertama definisi bahwasanya had itu adalah sesuatu yang bisa membedakan hal satu dengan hal yang lain. Yang kedua intinya jamek mane ya. Had itu adalah jamek dan mane intinya kayak gitu kan ya. Ya. Ya enggak, ada dua definisi kan di sini kan ya. Ya. Yang pertama sesuatu yang bisa membedakan hal satu dengan hal yang lain. Yang kedua adalah had itu adalah yang ini ya, yang kedua. Ininya jamek dan mane ya. Bisa mencakup semua yang termasuk darinya dan bisa menghalangi sesuatu yang bukan termasuk darinya. Ya. Wal awal, definisi yang pertama yaitu mayyumayyiz syai'an ghairihi wa huwa min ziyadati. Ini ditambahi oleh siapa? Oleh Syekh Zakaria sendiri. Mubayyinun limafhumil had. Ini adalah menjelaskan mengenai mafhumul had ya. Mafhumnya had itu sendiri. Ya. Ini menjelaskan daripada mafhum daripada had itu sendiri. Hakikat daripada had itu sendiri. Ya, hakikat daripada had itu sendiri. Wasani wa lihadza zittuhu. Oleh karena itu aku menambahkan definisi ini. Wasani definisi yang kedua yang mana itu li khosati untuk karakteristiknya. Oh, ini yang kedua ini kayaknya hakikat ya, hakikatnya ya. Kalau mafhum ini kan bukan hakikat, ini dari luar saja fungsi, secara fungsi. Ya. Kalau yang kedua ini khoso ya, khoso itu berarti karakteristik atau hakikatnya sendiri. Ya. Kalau definisi jamek mane had itu jamek mane itu berarti definisi karakteristiknya sendiri. Wa huwa bimakna qaulil qadi Abi Bakar Al-Baqillani itu adalah makna daripada ucapan Al-Qadi Abi Bakar Al-Baqillani al-madhkur bi qauli ya, yang disebutkan dengan ucapanku ya, dengan perkataanku, katanya musannif, wa yuqalu al-haddu al-jami' li afradil mahduda. Had itu adalah siapa? Ini kayak Abu Bakar Al-Baqillani itu mendefinisikan al-jami' itu li afradil mahdud. Al-jami' li afradil mahdud. Had itu adalah mencakup semua komponen daripada sesuatu yang didefinisi. Definisi itu adalah sesuatu yang mencakup semua yang didefinisikan. Al-mani'u dan juga al-mani' menghalangi ya. Wa yuqalu aidan al-haddu al-muttarid. Yang mana ini lanjutannya? Ada ketinggalan di atas. Oh, ketinggalan ya. Wal al-mani' min duhuli ghairi hafihi. Dan mencegah atau menghalangi sesuatu yang lain yang bukan dari komponennya untuk masuk kepada yang didefinisikan tadi. Wa yuqalu aidan, ini kalian jangan bingung ya untuk masalah kayak yang ini ya. Muttarid dan munakis ini adalah nama lain daripada jamek manik ya. Ini adalah nama lain daripada jamek itu adalah muttarid, nama lain daripada muttarid itu manik, nama lain daripada munakis itu adalah nama lain daripada manik itu adalah muttarid, nama lain daripada jamek itu adalah munakis. Jadi kalian jangan bingung di sini ya. Wa yuqalu aidan al-had, had itu bisa didefinisikan juga dengan muttarid. Muttarid itu manik.
Alladzi kullama wujida, ya. Alladzi kullama wujidal mahdud, wujida li mahdud, ya. Ya, yaitu mutarid itu adalah sesuatu jika ditemukan ya definisi, ya definisinya jika ditemukan, maka ditemukan juga sesuatu yang didefinisikan, ya. Ya, kita prakteknya pada manusia, ya. Insan itu definisinya al hayawan anatik, makhluk yang bisa berakal, ya, yang berakal, ya. Maka mutarid itu apa? Jika ditemukan definisi yaitu apa? Al hayawan anatik, ya, makhluk yang berakal, maka secara spontan nanti kita akan menemukan atau memahami juga manusia, ya. Nah, ketika ada hayawan natik, ya, kita bisa menemukan apa? Bisa memahami hayawan natik, maka kita secara langsung juga bisa memahami manusia. Oh, manusia itu berarti hayawan anatik, gitu ya. Hayawan natik berarti manusia. Fala yadkhulu fihi syai'un min ghairi afradil mahdud. Ya, sama saja, maka tidak masuk di dalamnya sesuatu yang selain bukan komponen-komponen mahdud, ataupun mahdud di sini kita kalau contoh kita mahdud itu insan, manusia. Fayakunu manik, maka manik, ya. Maka mutarid ini adalah nama lain daripada manik. Al-munakis, munakis ini adalah nama lain daripada jamek. Jamek itu apa di sini? Alladzi kullama wujidal mahdud wujidahu. Yaitu jamek itu adalah sesuatu yang jika ditemukan mahdudnya, mahdud itu dalam artian sesuatu yang didefinisikan, berarti insan. Jika ditemukan manusia, insan, maka ditemukan di sana apa? Hadnya, definisinya, yaitu al-hayawan an-natik. Maka nanti al-hayawan natik di sana mencakup al-jami', ya. Fala yakhruju anhu, maka tidak bisa keluar darinya, ya, dari ketika kita sudah menemukan definisinya tadi, otomatis tidak keluar darinya, dari definisi itu sesuatu yang menjadi bagian daripada komponen-komponen manusia. Fayakunu jami', maka di sini jami'. Intinya mutarid itu manik, munakis itu jami'. Oke, jelas ya? Hei, teman-teman, gimana? Ya, Ustaz. Fa mu'addal ibarata ini wahidun, ya. Apa namanya mu'addal ibarata ini wahidun? Apa yang ditunjukkan oleh dua ibarat tadi, yaitu ibaratnya jami' dengan ibaratnya siapa lagi? Ya, dengan ibaratnya siapa? Ya, dengan ibaratnya yang satunya itu al-mutarid wal munakis, ya. Had itu jamek manik, ada yang mengatakan juga mutarid munakis itu sama, ya. Apa yang ditunjukkan oleh keduanya itu sama. Wal ula audhah, tapi yang pertama jamek manik itu lebih jelas. Famu'adda apa, Tad? Apa? Famu'adda, ya? Famu'adda. Adda yu'addi kan menunjukkan atau mengantarkan. Ini mu'adda ini berarti isi maf'ulnya. Berarti sesuatu yang ditunjukkan oleh dua ibarat itu sama, satu. Sama. Jelas? Yes, sir. Wal ula audhah, yang pertama itu lebih jelas. Tapi ibarat yang dengan menggunakan definisi yang menggunakan jamek manik itu lebih jelas. Fayas dukoni bil hayawan an-natik haddan lil insan. Maka di sini kita bisa mengatakan al-hayawan an-natik ini bisa dikatakan dia definisi yang tepat untuk manusia. Beda lagi dengan definisinya seseorang yang mengatakan manusia itu adalah hahihinya itu kembali ke insan, ya. Hadi, yaitu beda lagi dengan definisi manusia yang didefinisikan dengan al-hayawan al-katibil fi'li. Manusia itu adalah makhluk yang bisa menulis bil fi'li. Bil fi'li itu apa? Menulis dengan langsung, ya. Menulis dengan langsung bil fi'li, ya. Ya. Ada bil fi'li, ada bil kuwah. Kalau bil kuwah potensi, ya, kalau bil kuwah, ya. Kalau bil fi'li itu menulis secara langsung, bukan potensi. Ya. Jadi ya ini nggak bisa ini. Tapi fa innahu ghairu jami', karena ini nggak jami' ini definisi ini. Karena ghairu munakis, wa ghairu munakis, dan juga nggak munakis, yaitu munakis kan nggak jami' juga, ya. Sama. Ya. Karena kan bayi nggak bisa nulis tapi dia juga manusia. Suara apa itu, Rek? Enggak usah. Wabil hayawan al-mashi, dan juga beda lagi juga dengan definisi manusia dengan mendefinisikannya dengan al-hayawan al-mashi, ya. Makhluk yang bisa berjalan. Fa innahu ghairu manik. Ini enggak manik.
Ya, nggak manik karena memasukkan sesuatu yang lain. Nanti jerapah juga bisa berjalan. Wa ghairu mutorid dan juga nggak mutorid. Mutorid dan manik kan sama saja. Jelas ya? Wa tafsirul munakis bima dzukira, ya, mentafsiri munakis dengan sesuatu yang tadi itu. Munakis kan ditafsiri kullama wujidal mahdud wujidahu ya. Setiap yang munakis itu adalah sesuatu jika ditemukan di dalam mahdud ya, ya. Sesuatu yang mana ketika ditemukan sesuatu yang didefinisikan mana definisi bisa ditemukan. Nah, itu kan definisinya. Wa tafsirul munakis bima dzukira, mendefinisikan munakis dengan seperti yang tadi disebutkan tadi di atas. Al-muwafiq lil urfi wal lugha ya, yang mana definisi tadi itu sesuai ya, naat ini ya, sesuai dengan uruf dan bahasa. Sesuainya dari segi apanya? Haitsu yuqal, yang mana sesuainya itu seperti ini, kullu insanin naqiqun ya. Setiap manusia itu bisa itu berakal. Wabil aksi. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Setiap kullu natikin insan, setiap seseorang yang berakal, seseorang yang berakal itu pasti manusia. Wa kullu insanin hayawanun ya. Dan setiap manusia itu adalah makhluk wala aksa, dan itu enggak sebaliknya ya. Tapi enggak sebaliknya. Ya. Nah, ini munakis seperti ini itu mentafsiri itu dengan itu yang mana sesuai dengan bahasa. Nah, itu khobarnya mana? Khobarnya tafsir azhar. Itu lebih jelas ya. Fi maknal jami' ya. Itu lebih jelas ya dalam makna jami' ya. Dalam makna jami' dari penafsiran Ibnu Hajib wa ghairihi dan ulama lainnya yang mana menafsiri munakis itu dengan kullama intafal had intafal mahdud. Ya, yang mana mereka mentafsiri munakis itu dengan jika tidak ada definisi, maka yang didefinisikan juga tidak ada. Ya, al-lazimu lidzalika tafsir, yang mana definisi kullama intafal had intafal mahdud ini itu lazim untuk definisi yang tadi ini, lazimnya. Al-lazimu. Apa intafa? Kullama intafal had. Jadi kalau Ibnu Hajib itu mendefinisikan munakis itu dengan gini. Jika tidak ada definisi intafa ya, intafa itu tidak ada ya. Kullama intafal had, setiap tidak ada definisi, maka di sana yang didefinisikan juga tidak ada. Maka ketika tidak ada definisi yang benar untuk manusia, yaitu hayawan natik, maka juga tidak ada, maka manusia juga tidak ada. Ya. Ya, maka manusia juga tidak ada, tidak masuk di dalamnya ya, maksudnya tidak bisa manik ya, tidak bisa mencegah. Jika tidak ada definisi maka tidak bisa mencegah ya, nanti sesuatu yang bukan dari manusia bisa masuk. Al-lazim, yang mana definisi ini lazim melazimi daripada tafsir ini, definisi yang sudah ataupun tafsir yang dipaparkan oleh siapa? Oleh Syekh Zakaria ini. Sebenarnya sama ya. Sama, tapi definisi yang dipaparkan di sini itu lebih azhar, lebih jelas. Kenapa kalau lebih jelas? Karena definisi yang dipaparkan oleh Ibnu Hajib ini itu lazim daripada definisi ini. Lazim daripada definisi ini, melazimi ya. Jadi ketika kita mengatakan munakis itu setiap sesuatu yang jika definisi ditemukan maka jika sesuatu yang definisikan ditemukan, maka definisi itu bisa ditemu. Maka di sana manik bermakna manik. Jamik ya. Maka di sana bermakna jamik. Nah, itu gimana? Lazim lidzalika tafsir artinya itu. Iya, lazim ya. Jadi definisi ini adalah lazim daripada definisi ini. Paham lazim antum ya? Harus. Ya. Misalnya lazim itu kan kayak gini, lazim itu kan. Lazimnya manusia itu apa? Lazimnya bisa berakal kan? Ilmu, ya. Lazimnya manusia berakal. Ya, lazimnya manusia itu berakal. Nah, lazimnya definisi ini, definisi kullama wujidal mahdud wujidahuwa, ya, yang definisinya definisinya Zakaria terhadap munakis, itu melazimi daripada definisi ini.
definisi kedua. Dalam artian definisi ini yang kedua ini Ibnu Hajib ini itu adalah lazim daripada definisi ini, Mas. Ini kan definisinya munakis itu apa definisinya? Intinya munakis itu jamak ya. Tapi kalau definisikan secara rinci kan sesuatu yang mana setiap ditemukan sesuatu yang didefinisikan maka ditemukan definisi itu sendiri. Ya. Lazim jadi apa, Ustaz? Naat apa jadi naat. Oke. Ya. Nah, itu lazim ya. Jika nggak ada hadnya ya berarti nggak ada mahdud dong. Jadi ketika nggak ada manusia nggak berarti nggak ada hayawan natik. Sama seperti ini lazimnya ini sama. Jika ditemukan manusia maka ditemukan hayawan anatik. Maka kalau ada hayawan natik berarti bisa jamek nanti. Yang nggak hayawan natik nggak masuk. Nah, itu lazim melazimi daripada ini. Jika nggak ada manusia ya berarti nggak ada hayawan natik, sama saja lazim. Nah, jadi malzumnya berarti ini kan malzum, ini lazim. Nah, maka definisi dengan malzum itu lebih benar. Ya, kita menggunakan definisi malzum itu lebih benar daripada kita melakukan definisi dengan lazim. Karena duluan mana lazim dan malzum? Duluan malzum kan ya. Maka malzum lebih tepat. Wa bima dzukira ulima annahu qad yakunu li syai' haddani fa aktsar. Dari sini kita bisa memahami bahwasannya terkadang sesuatu itu mempunyai dua definisi atau lebih. Kaqaulihim al-harakah nuklatun. Ya, gerakan itu adalah perpindahan ya. Wa zawalun atau gerakan itu bisa zawal ya. Zawal itu juga tergelincir juga. Wa dhahabun ya dan juga pergi fi jihadin ya, berpindah ataupun pergi ke suatu jihad, suatu arah. Wawal mukhtar, ini mukhtar ya, ini yang terpilih, pendapat yang terpilih. Kama naqalahu Az-Zarkasi anil Qadi Abdul Wahhab, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Zarkasi di mana dari Qadi Abdul Wahhab ya, ba'da naqlihi an ghairihi. Ya. Ba'da naqlihi setelah beliau menukil juga dari Ba'da naqlihi ya, setelah beliau menukil Imam Zarkasi juga menukil ya dari selain Qadi Abdul Wahhab hilafahu berarti yang bertentangan dengan pendapat ini, yaitu bahwasannya dikatakan bahwasannya sesuatu itu tidak bisa memiliki dua had ya, sesuatu tidak bisa memiliki dua definisi ataupun lebih ya. Jadi intinya Zarkasi itu ya menukil sebelumnya menukil bahwasannya nggak boleh sesuatu itu memiliki dua definisi. Setelah itu beliau menukil dari Qadi Abdul Wahhab bahwasanya boleh ya ataupun mungkin ya sesuatu itu memiliki dua definisi. Ya. Kama naqalahu Az-Zarkasi sebagaimana yang dinukil oleh Imam Zarkasi dari Qadi Abdul Wahhab setelah beliau ya Imam Zarkasi ba'da naqlihi setelah penukilan beliau dari selain Qadi Abdul Wahhab hilafahu ya, pendapat yang berbeda dengan pendapat yang ini, yaitu tidak memperbolehkan sesuatu itu memiliki dua definisi. Oke teman-teman, gimana? Pusing ya? Lumayan, Ustaz. Lumayan. Enggak terasa, Ustaz. Sebenarnya kan gampang kan sebenarnya kan. Definisi had itu kan intinya jamek sama manik ini ya. Jamek itu mencakup semua yang masuk di dalam sesuatu yang didefinisikan. Manik itu sesuatu yang mengeluarkan sesuatu yang bukan dari yang didefinisikan. Ya simpel itulah. Tapi di sini kan dibuat ruwet kan. Ibarohnya, Ustaz. Ibarat ya. Motorit, munakis. Tapi Ustaz kalau boleh saran, apakah kita mendalam ke ibarohnya atau syarahnya? Maksudnya Iya, dua-duanya, Mas. Oh, dua-duanya. Ya. Oh, iya. Kalau saya kan ya kan harus paham ibarohnya kan. Usul Oh, iya. yang masalah itu kan ibarohnya juga.
Tapi inti dari semua ibarat tersebut ya itu jamek manik itu, Mas. Iya, Terus Ustaz. gak ada lagi. Intinya kayak tapi muter kayak gitu. Intinya kan kayak gitu. Pokoknya antum paham jamek manik, pokoknya kalau motorit itu motorit itu manik ya, manik intinya manik. Nanti ujung-ujungnya ya manik. Kalau munakis jamek ya ujung-ujungnya jamek intinya. Ini definisinya seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oke. Oh, sekarang al-kalam fil azal. Al-kalamu fil azali yusamma hitoban, ya. Ya. Al-kalamu fil azali, kalamullah ya, kalam Allah ya, firman Allah di zaman azali. Paham zaman azali ya? Paham, Ustaz? Zaman azali itu kan zaman sebelum terciptanya segala sesuatu kan ya. Firman Allah di zaman azali itu disama hitop. Dalam artian hukum ya. Berarti ini menyangkut hukum ya. Kalau hitop kan berarti hukum ya. Hukum ya. Ya. Kalam di zaman azali itu dinamakan hitop ya. Hitop kan kemarin kan kita bahas hukum kan. Hukum itu adalah hitobullah ya. Firmannya Allah ya. Di sini juga bahas hukum berarti ya. Kalam itu maksudnya ada hubungannya dengan hukum. Atau kita bisa maknai dengan hukum. Firman Allah itu di zaman azali itu di zaman hitop. Kalau hitop kan berarti kan ada yang dihitopi ya. Ada yang dihitopi. Ya misalnya saya ngomong ini saya ngomong, ini ada yang saya hitopi. Siapa yang saya hitopi? Antum berdua kan ya. Antum berdua. Berarti kalau firmannya Allah di zaman azali itu dinamakan hitop, berarti ada yang dihitopi. Siapa yang dihitopi? Nah, kayak gitu pertanyaannya kayak gitu kan. Sementara segala sesuatu itu belum diciptakan ketika itu nggak ada manusia. Tapi harusnya kan nggak bisa dinamakan hitop ya, karena nggak ada yang dihitopi. Tapi di sini dikatakan al-kalamu fil azali yusamma hitoban. Ya, firman Allah di zaman azali itu dinamakan hitop. Ya, walaupun belum ada yang dihitopi. Wa yatanawa fil asal dan bisa bercabang-cabang nanti ya. Ya, bisa bercabang-cabang. Nanti akan dijelaskan bercabang-cabang itu maksudnya gimana. Oke, langsung syarahnya ya. Al-kalamu fil azali sama hitoban ya. Firman Allah di zaman azali itu di zaman hitop. Walaupun belum ada yang hitop. Al-kalamu an-nafsi ya, kalam firmannya Allah ya, yang firmannya Allah fil azali di azal, di zaman azali itu dinamakan hitop hakikotan, hakikot padahal. Nah, padahal enggak ada orangnya yang dihitopi, benar dinamakan hakikotan. Fil asoh, menurut kaul yang asoh. Bidan zilil ma'dum alladzi sayuzat manzilatal maujud. Ya, dengan menempatkan makdum yaitu orang-orang orang-orang yang belum ada ketika zaman azali ya, yang mana mereka akan ada, orang-orang yang belum ada, yang mana mereka akan ada, alladzi sayujad, yang mana mereka akan ada, manzilatal maujud, yang mana orang-orang yang belum ada yang akan diciptakan Allah itu ya, itu orang yang kena hitop itu walaupun belum ada tapi mereka menempati tempatnya sesuatu yang ada. Jadi mereka itu dikira-kirakan keberadaannya. Makanya di sini dikatakan hakikat. Karena mengira-ngirakan kita yang belum ada ketika itu, ya, dikira-kirakan bahwasanya kita itu sudah ada. Yang mana di ibaratnya tanzilil ma'dum alladzi sayujad, dengan menempatkan ya makhluk-makhluk yang atau manusia yang belum ada yang akan diciptakan nanti ya, menempatkan diri mereka sebagai makhluk yang sudah ada ketika itu. Ya, mengira-ngirakan intinya kayak gitu ya. Jelas ya maksudnya ya, ini pembahasannya ya. Teman-teman? Jelas, Ustaz. Wakila la yusamma hakikatan. Nah, ini hilafnya ini berarti dalam hakikat atau enggak ini? Ya. Kalau berarti kalau apa namanya bisa dinamakan hitop tapi majasan ya. Ya. Tapi ini masalahnya hilafnya di hakikat ini. Ya, menurut kaul ini enggak dinamakan hakikat ini. Li ada yang yukhatab bih. Karena enggak ada orang yang dihitopi, enggak ada. Siapa orang enggak ada semua. Idzaka ketika itu ya, karena nggak ada yang orang yang dihitopi ketika itu. Inna mas
yusammahu haqiqatan fi ma la yazalu inda wujudi man yafhamu, ya, indaman apa? Inda wujudi man yafhamu, ya, wa isma'ihi iyahu, ya, ya. Dinamakan hakikat itu ketika apa? Di zaman azali, ya, di zaman azali ketika apa? Ketika apa? Ketika ada orang yang memahami, ya, ketika ada orang yang memahami dan mendengarkan, nah, itu baru itu dinamakan hitop hakikotan. Nah, di zaman azali gak ada apa-apa, ya. Nah, menurut Qaulqil seperti itu. Imma bilafdin Quran, baik itu mendengarkan dengan lafaz Al-Quran, ya, memahami dan mendengarkan dengan lafaz Al-Quran, au bila lafdin, atau tanpa lafaz, seperti yang terjadi kama waqa'a li Musa horkon lil ada, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa, ya, yang mana itu adalah horkon lil ada, itu adalah apa namanya, apa, sesuatu yang apa, horkon lil ada, ya, itu di luar kebiasaan, ya, karena Nabi Musa apa mendapatkan wahyu tanpa lafaz, ya. Kama waqa'a li Musa, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Nabi Musa yang dengan benar-benarnya firman. Ya, tanpa perantara, ya. Kalau kita dengar Al-Qur'an berarti kan perantara. Kalau kayak Nabi Musa kan tanpa perantara. Wakila sami'ahu bilafdhin min jami'il jihad kadzalik. Ya, ada tambahan lagi, ya. Sami'ahu bilafdhin min jami'il jihad. Ya. Ya, bisa mendengarkan dengan lafaz dari apa? Dari jami'il jihad. Dari setiap sisi. Jadi sisi itu ada firman-firman Allah, ya. Firman-firman Allah, ya, yang bisa didengarkan. Ya. Jadi hilafnya seperti itu, ya, antara hakikat dengan enggak. Wal kalam an nafsi fil azali. Ya, ini jelas, ya, permasalahan ini, ya. Jadi ini permasalahannya di sini itu firman-Nya Allah di zaman azali itu dinamakan hitop atau enggak gitu loh. Permasalahannya kan enggak ada yang dihitopi ketika itu. Tapi menurut qaul yang asoh dinamakan hitop walaupun enggak ada yang dihitopi, ya, dengan mengira-ngirakan orang yang akan diciptakan Allah itu sudah ada ketika itu. Ya. Menurut Qaulqil enggak. Karena enggak ada yang dihitopi, secara kenyataannya kan enggak ada. Bagaimana mau dinamakan hitop? Nah, kayak gitu intinya, ya. Wal kalamu an nafsi fil azali yatanawwa, ya. Firman-Nya Allah di dalam azal itu yatanawwa ila amrin wa nahyin wa khabarin wa ghairiha fil as-sah bi tanzilis sabiq. Ya. Firman-Nya Allah, ya, ya, di zaman azali itu bermacam-macam, ya. Ya, bermacam-macam, ya. Ada macam amr, ya, ada yang berbentuk amr, ada yang berbentuk nahi, ada yang berbentuk khobar dan selainnya, ada yang berbentuk larangan, ya. Fil as-sah, ya. Ya, fil as-sah, ya, bitanzilis sabiq, ya, dengan mengira-ngirakan orang yang belum ada tadi, ya. Dengan mengira-ngirakan keberadaan orang yang belum ada tadi. Ya. Orang yang akan diciptakan Allah bahwasanya mereka sudah ada, ya. Menurut Qaulqil enggak layatanawa. Firman Allah ketika itu belum bermacam-macam pada perintah, larangan, masalah, ya. Karena apa? Ada iman yatata'allaq bihi hadil asya. Karena belum ada yang diperintahi. Siapa yang diperintahkan? Aqimus shalah. Ketika itu siapa yang diperintahkan? Belum ada. Ya. Malaikat pun belum ada ketika itu. Ya. Belum ada. Ya. Nahin, larangan. Siapa yang dilarang? Enggak ada. Maka tidak bisa dinamakan firman Allah ketika itu dinamakan, tidak bisa dinamakan firman Allah di zaman azali tidak bisa dinamakan apa namanya amr atau nahi atau khobar atau yang lainnya. Idzaka ketika itu, ya, ketika azali, idzaka itu ketika azali. Wa inna ma yatanawwa ilaiha fi ma la yazal inda wujudi man yata'allaq bih. Ya, adapun dinamakan bisa bermacam-macam, bisa dikatakan firman Allah itu perintah, larangan dan lain sebagainya. Inda wujudi man yata'allaq bih, ketika ada orang yang dihubungkan dengannya, ada yang diperintahi, ada yang dilarang. Ya, fatakunul anwa haditsatan. Ya. Maka muncul masalah baru, ya. Muncul masalah baru. Paham, ya, ini, ya? Intinya, ya, yatanawa dengan la yatanawa ini, ya, teman-teman.
paham, ada yang mau saya tanyain, yang la yazal itu artinya apa? Fima la yazal itu ya zaman azali. Oh. Ya. Ya. Fima la yazal ya. Atau fima la yazal itu bisa kita artikan la yazal kan masih, udah ada berarti ya. Berarti udah ada ya zaman sekarang ketika. Berarti dikatakan fima la yazal berarti zaman sekarang, Mas. Juga bisa ditafsiri kayak gitu, Mas. Fima la yazal berarti zaman sekarang. Zaman sekarang itu dinamakan hakikat kalam Allah, dimana itu kenapa? Karena ada orang yang memahami dan juga mendengarkan kayak gitu ya. Dan juga firman Allah itu bisa ya tanawa ya, bisa bermacam-macam, bisa disifati dengan amr nahi ya. Di zaman sekarang ketika ada orang yang dita'alluqi, dihubungkan dengannya. Kenapa? Enggak, Sat. Ayo, Sat. Oke, jelas ya permasalahan kalam itu hitop secara hakikat, kalam itu bisa bermacam-macam, paham ya maksudnya ya? Permasalahannya ya di sini ya. Kemudian di sini muncul permasalahan baru, teman-teman. Nah, ini fatakunul anwa hadithatan ma'a qidamil mustarak bainahuma. Nah, berarti kan gini, teman-teman ya. Berarti kan apa namanya? Kalamullah kan qadim kan ya? Qadim ya. Fil azal kan qadim ya. Yang atau enggak? Ya. Iya, Ya enggak? Ustaz. Firman-Nya Allah kan qadim. Ya. Anwa'nya ya, firman-Nya Allah bisa dikatakan amr, nahi, khobar itu kapan? Ketika sudah ada ya, menurut pendapat yang kedua ya. Menurut pendapat yang kedua ya. Ketika sudah ada Sudah ada orang yang dikenai perintah kan ya, dikenai perintah, dikenai larangan dan lain sebagainya. Kan kayak gitu kan? Menurut kaul yang kedua kan? betul, Sat. Ya, teman-teman. Ya. Maka kalau seperti itu nanti apa? Firman-Nya Allah qadim tapi anwa'nya macam-macam daripada firman-Nya tadi itu haditsah. Karena munculnya kapan? Munculnya setelah ada yang diperintah. Ya enggak? Nah, ini aneh. Loh, anehnya kenapa, Ustaz? Fatakunul anwa haditsatan. Nah, macam-macamnya tadi bahwasanya kalamullah itu amr, nahi dan lain sebagainya itu haditsah. Ma'akidah min mustarak bainahuma. Sedangkan kalamnya sendiri itu adalah apa? Qadim. Gimana coba kalamnya qadim tapi macam-macam daripada kalamnya itu hadis. Kidamil mustarak itu apa, Ustaz? Kidamil mustarak. Qadimnya mustarak. Mustarak itu ya itunya, kalam itu mustarak bainahuma. Oh, iya. Ya, mustarak bainahuma. Ya. Ya, mustarak. Nah, ini kan di sini ada. Mustarak ini maksudnya kalam nafsi. Ya, jadi firman-Nya itu qadim tapi anwa'nya itu hadis menurut pemahaman yang di sini. Wa hadza yalzamuhu muhalun. Ini muhal ini. Kalau kayak gini muhal, nggak mungkin kan? Kalamnya qadim tapi macam-macamnya hadis. Wa huwa wujudul jinsi. Muhalnya dari segi apanya? Wa huwa wujudul jinsi mujarradan anwa'ihi, yaitu ada jenis tapi jenisnya itu berdiri sendiri tanpa adanya macamnya sendiri lagi ya. Jenisnya itu qadim, macam-macam dari jenisnya itu adalah hadis. Illa yurada annaha anwa'un i'tibariyatun. Kecuali jika yang kita maksud adalah apa? Bahwasanya anwa di sini anwa i'tibari. Macam-macam yang bersifat i'tibari. Dalam artian apa? Ai awarid lahu yajuzu khuluhu anha tahdudu biha sabi ta'alluqat. Ya. Anwa i'tibari dalam artian itu sesuatu yang baru baginya ya. Ya, sesuatu yang baru baginya yang mana itu bisa saja pergi dari jenisnya ya. Anwa itu bisa ahlu anha ya, bisa saja pergi darinya tahdudu bihasabi ya. Tahdudu bihasabil ta'alluqat ya, yang mana itu datang anwa tadi datang
sesuai dengan adanya ta'alluqnya ya. Kalau ada ta'alluqnya berarti ya nanti datang, kalau nggak ada ya enggak. Ya misalnya saya sekarang ya misalnya apa namanya ya, saya disifati dengan memukul misalnya ya, memukul ya. Mukulnya belum ada, tapi nanti kalau saya memukul, berarti kan ada ta'alluqnya ya. Nanti saya disifati dengan dorib ya, dorib memukul. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini muhal, kecuali kalau kita kira-kirakan, kalau kita maksudkan di sini anwa itibari. Dalam artian apa? Dalam artian anwa ini adalah sesuatu yang baru, sifat, yang mana sifat di sini bisa datang, bisa pergi sesuai apa? Ketika ada ta'alluqnya. Ketika ada ta'alluqnya berarti ya nanti datang, ada, ketika nggak ada ya berarti pergi. Ya, seperti Zaidun ad-doribu, Zaid memukul karena dia tadi memukul Muhammad. Makanya dia disebut dengan dorib ya, karena ada ta'alluqnya. Ketika nggak ada ta'alluqnya, ketika dia nggak memukul ya berarti nggak disifati dengan dorib. Jelas ya? Ustaz. Kama anna tanawwahu ilaiha 'alal awal bihasabi ta'alluqat aidon. Sebagaimana macam-macam daripada kalam nafsi ya, macam-macam kalam nafsi ya, cabang dari kalam nafsi, bahwasanya kalam nafsi itu amr nahi ya, alal awal ya, menurut pendapat yang pertama ya, itu bihasabi ta'alluqat aidon, ya itu sesuai dengan ta'alluqnya juga ya, jadi sama sebenarnya ya. Sebagaimana pendapat yang pertama yang mengatakan tanawu ini ya, macam-macam daripada kalam nafsi ini itu sesuai dengan ta'alluqnya juga, sama dengan pendapat yang pertama. Likaunihi sifatan wahidan kal ilmi wa ghairihi minas sifat. Ya. Karena apa? Likaunihi, hinya kembali kemana teman-teman? Ilmu. Hinya kembali kemana? Apa? Ilmu, Ustaz. Ilmu. Likaunihi wahidatan kal ilmi wa ghairihi. Ya, likaunil kalam ya. Hinya kembali ke kalam ya. Likaunil kalam ya, karena kalam di sini itu sifat satu sifat kal ilmi wa ghairihi minas sifat. Ya. Ya. Karena apa namanya? Kalam itu sifat satu sifat ya. Satu sifat ya, sifatnya Allah ya. Ya. Sebagaimana ilmu dan sifat-sifat yang lain ya, di antara sifatnya. Famin haitsu ta'alluquhu fil azal aw fi ma la yazal bi syai'in ala wajhil iqtida li fi'lihi yusamma amran aw tarkihi yusamma nahyan wa ala hadza al qiyas ya. Maka dari sisi ta'alluqnya ya, ta'alluqnya di zaman azali atau di zaman sekarang ya, fi ma la yazal ya, di zaman yang bukan azali lagi ya, ta'alluqnya dengan apa? Dengan sesuatu ala wajhil iqtida ya. Ta'alluqnya dengan sesuatu ya, dalam rangka memerintah ya, ala wajhil iqtida memerintah, dalam rangka memerintah untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perintah, melakukan sesuatu, yusamma amron, maka ini dinamakan amr, au litarkihi yusamma nahyan, atau litarkihi ya, apa, perintah untuk meninggalkannya dinamakan nahi wa ala hadzal qiyas. Maka dari sini kita bisa mengkiaskan ya, bisa mengkiaskan nanti kalau ta'alluqnya ini dengan sesuatu ala wajahil boleh, misalnya boleh melakukan sesuatu berarti mubah kayak gitu ya, atau makruh, hilaful aula dan lain sebagainya. Jelas ya teman-teman ya, jadi ta'alluq intinya itu bihasabi ta'alluq ya, bihasabi ta'alluq ya. Jadi ta'alluq ini adalah sifat baru ya, bisa datang bisa pergi. Kalau ada ya berarti nanti ada sifatnya, tanawu'nya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Ya. Wa akhartu kal asli hatainil mas'alataini anid dalil. Aku mengakhirkan seperti kitab asal, yaitu kitab Jamul Jawami, dua masalah ini, yaitu masalah kalam
kalam nafsi hitop ini dan juga kalam nafsi yatanawwa ini, aku mengakhirkan dua masalah ini dari dalil ya. Kenapa di sini jadi Imam Zakaria itu sama dengan siapa? Imam Subeki di Jamul Jawame yang mana mengakhirkan dua masalah ini, yaitu masalah hitop ini, kalam nafsi hitop dengan kalam nafsi yatanawwa ini ya, dari dalil. Dalam artian dalil dulu baru kalam nafsi. Kenapa? Kenapa kok didahulukan dalil daripada kalam nafsi? Kenapa? Li'anna maudu'ahuma madluluhu fil jumlah. Karena objek daripada dua pembahasan ini, ya, objek daripada pembahasan ini itu madlulnya dalil. Hu ini kembali ke dalil ya, secara umum. Ya, dua masalah ini kan bahas kalam nafsi kan, firman Allah kan, hitop kan, hitopullah berarti kan hukum, ya enggak? Ya atau enggak? Betul, Ustaz. Ya, Ustaz. Hitopullah kan hukum kan ya. Objek mauduknya dua pembahasan ini kita kemarin bahas hukum kan hitopullah kan ya. Berarti ini kan dua masalah ini kan hitop, hukum berarti ya. Karena mauduknya dua permasalahan ini yaitu hitopullah, hukum, itu madlul daripada dalil, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, dalil kan menunjukkan pada hukum kan, menunjukkan pada matlubin khobarin atau dalil. Berarti kan runtutannya dalil dulu baru kalam an-nafsi atau hukum. Ya enggak? Dalil dulu baru hukum ataupun hitobullah atau kalam nafsi. Maka di sini oleh karena itu di sini mendahulukan dalil daripada dua pembahasan ini. Karena dalil runtutannya emang dalil dulu baru madlul, baru hukumnya yaitu dua ini. Wal madlul mutaakhirun anid dalil ya. Madlul ini mutaakhirun anid dalil ya. Itu madlul sesuatu yang ditunjukkan ya, itu madlul ya. Berarti kan kayak aqimus shalah ya. Aqimus shalah amrun perintah ya. Wa kullu amrin yufidul wujub ya. Setiap perintah itu berfaedah wajib, maka sholat itu wajib. Nah, sholat wajib kan madlul kan. Sesuatu yang ditunjukkan oleh aqimus shalah. Berarti kan sholat wajib dulu kan, hukum dulu baru dalil. Wal madlul mutaakhirun ya. Ya. Madlul itu atau hukum itu datang belakangan dari dalil. Dalil dulu baru madlul. Wa inna ma qaddamnaha 'alal nadhar al muta'alliq bidalil aidon. Nah, setelah ini kan bahas nadhar. Nadhar itu kan analisisnya ya, ijtihadnya ya. Terus kenapa di sini nadhar itu kan perantara ya, perantara antara dalil dengan madlul atau hukum ya. Jadi dalil itu bisa sampai kepada hukum itu melalui perantara nadhar ataupun analisis. Nah, nadhar ini kok ditaruh setelahnya hukum. Kenapa? Harusnya kan nadhar ini kan ditaruh setelah dalil kan. Dalil, nadhar, kemudian hukum, dua masalah ini. Kalam nafsi. Harusnya kan seperti itu. Nah, di sini kok malah hukum dulu. Nah, di sini wa inna ma qaddamnahuma. Adapun kita mendahulukan dua permasalahan ini yang berhubungan dengan hukum ini, ala nadhar yang mana nadhar ini ada jembatan antara dalil dengan hukum. Al muta'alliq bid dalil, al muta'alliq bil dalil aidon li'anna maudu'ahuma, karena hukum yaitu karena objek daripada dua pembahasan ini yaitu hukum ya, intinya hukum ya. Dua masalah yang kita bahas di sini kan hukum. Asyaddu irtibatan minhu bid dalil. Itu lebih kuat hubungannya daripada minhu ini kembali ke nadhar ya, Ya, itu hubungannya lebih kuat. Itu lebih kuat hubungannya. Ya. Ustaz. Ana izin keluar dulu, Ustaz. Masih ada kegiatan dulu, Ustaz. Oke. Ya, Ustaz, nanti Ana nyimak, Ustaz. Oke, ya. Karena lebih kuat hubungannya dengan dalil, ya. Li'annahu maqsudun min dalil, karena hukum ini ataupun maksud ini, hukum ini, madlul ini adalah tujuan daripada dalil. Wan nadhar ini cuma jembatan saja. Nadhar ini cuma jembatan. Ya,
Jadi intinya ibarat apa paragraf yang terakhir ini membahas mengenai kenapa kok didahulukan. Runtutannya kan kayak gini kan. Dalil, nadhor, ya, dalil itu bisa menyampaikan kepada hukum kan. Tapi harus melalui nadhor yang sahih ataupun analisis. Runtutannya kan kayak gitu. Oleh karena itu di sini dalil dulu baru dibahas dua masalah ini. Kalam kan hukum, berarti kan hukum kan. Hukum kan tujuan daripada dalil. Ya. Kemudian kenapa kok hukum ataupun dua masalah kalam ini kok didahulukan dibahas terlebih dahulu daripada nadhor, padahal kan untuk sampai kepada hukum harus dengan nadhor kan, harus dengan analisis. Kenapa ijtihad? Kenapa? Karena hubungan antara dalil dengan hukum ini lebih kuat. Ya. Karena tujuan daripada dalil itu adalah menemukan hukum. Adapun nadhor ini cuma alat saja. Cuma alat. Gimana? Oke, Zat. Antum oke ini paham atau enggak? Ya intinya ini Zat, ya kan, hukum adalah sesuatu yang ditunjukkan dalil kan, yang dituju deh. Nazar perantara dari keduanya, maka dia di belakang kan. Iya. Iya, dua pembahasan ini kan kalam nafsi hitop Itu kan huma ya tuh tanawat. balik. Tadi saya liana mau doa huma. Huma itu hukum dan kembali dalil. Bukan. Gini loh, Mas. Kita kan sekarang bahas apa sih sekarang itu? Tadi kan bahas kalam nafsi, kalam apa gitu. Awalnya. Kita kan kalam. Kalam ini kan definisi hukum dulu apa? Definisi hukum. Hitabullah kan? Ya, kitabullah. Hitabullah kan? Hukum itu kan. Hukum kan, nah, berarti hukum ini kan tujuan daripada dalil kan? Definisi dalil kemarin apa? Dalil. Ma yumkinu at-tawassulu bi sahih nadhari ila matlubin khabariyin kan kayak gitu kan ya. Matlub khabari ini kan hukum. Tujuan daripada dalil itu mendapatkan matlub khabari ataupun hukum. Berarti ini hukum, Mas. Maudhu'nya dua pembahasan ini adalah hukum kan ya. Hukum kan? Itu Ya kesimpulannya kan? Itu kesimpulannya Sat. Ini intinya ini bahas hukum lah. Kalam nafsi ini intinya bahas hukum. Hitop ini kan hukum kan ya. Hitop ini kan hukum. Seperti yang kita dulu awal-awal kan al-hukmu hitabullah kan. Hukum itu adalah hitopnya Allah kan kayak gitu kan ya. Nah, oleh karena itu pembahasan dalil lebih didahulukan daripada pembahasan ini kalam nafsi ini. Kenapa? Karena dalil dulu baru hukum. Oh iya. Terus kenapa dibelakangkan nazar? Kemudian nadhor kan di tengah-tengah ya. Ya. Nadhor kan perantara antara dalil dan hukum kan. Ya, jadi kalau kita harus melalui nadhor yang sahih untuk bisa sampai kepada hukum. Ya, untuk bisa sampai kepada hukum. Kan kayak gitu kan? Betul. Ya. Nah, kenapa nadhor di sini kok dibahas setelah kalam nafsi? Harusnya nadhor kan dibahas sebelum ini. Iya. Dipaham ya? Kenapa? Di sini dijawab. Kenapa? Li'annahu maksudun minad dalil. Nah, li'anna maudu'ahuma karena objek daripada kalam nafsi tadi dengan pembahasan dua kalam nafsi tadi ya, itu asyaddu irtibaton ya, kalam nafsi kan hukum ya. Itu lebih kuat hubungannya minhu daripada nadhor dengan apa? Hubungannya dengan apa? Dengan dalil. Lebih kuat hubungannya dengan dalil daripada nadhor. Kenapa kok gitu? Li'annahu maksudun minad dalil. Karena hukum itu adalah tujuan utama daripada dalil. Wan nadharu min alati tahsilihi. Adapun nadhar itu cuma perantara saja, alat. Ya, kayak saya pergi ke kampus misalnya. Tujuan saya ke kampus. Adapun naik motor itu adalah apa namanya? Motor itu adalah perantara saja. Tujuan saya adalah sampai ke kampus. Jelas ya? Gimana, Mas? Ya, paham. Ya, semoga paham lah. Ya, semoga paham. Lumayan. Insya Allah paham ya. Iya. Insya Allah paham. Ya, Allah alam.